Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang setinggi-tingginya, karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita semua selaku hambanya. Diberikan kita kehidupan sekaligus dengan berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Ustaz Muhammad SAW yang telah membina kita selaku umatnya sehingga kita menjadi insan yang beriman, yang bertakwa, yang berilmu pengetahuan serta berakhlak yang mulia. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan diumumkan bahwa sekitar 4 hari lagi tibalah 12 Rabiul Awal. Jadi setiap 12 Rabiul Awal di mana-mana umat Islam yang cinta Allah dan cinta Rasulullah selalu diupayakan untuk kumpul dengan acara kenduri. Lalu setelah itu disampaikan tausiah supaya tausiah itu mengesankan dan cinta kepada Allah. Tausiah itu menyebabkan umat cinta kepada Rasulullah, karena dalam tausiah itu disampaikan kebesaran-kebesaran Allah dan disampaikan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah SAW, sehingga tumbuh rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga muncullah sifat yang mulia pada diri umat Rasulullah SAW. Memang sejak nabi-nabi terdahulu itu disampaikan kepada umat tentang kebesaran Allah, siapapun nabi dan rasulnya, sehingga umat jangan sampai tersesat berbuat syirik, menyimpang akidahnya. Maka setiap turun nabi dan rasul itu yang pertama diluruskan. Sebab percuma kalau kita mengatakan ya cinta kepada agama, tapi terdapat di sana sini kekeliruan,
Maka Nabi dan Rasul tugas utama ini jangan sampai sembah berhala, jangan sampai berbuat syirik. Dan juga demikian dalam perkara ibadah, setiap Rasul membawa bimbingan kepada umat sesuai dengan keinginan Allah. Maka taat Allah ikut cara Rasul pada masa itu. Sedangkan kita adalah umat akhir zaman, Rasulnya adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka taatlah kita kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang berpolemik hal-hal yang kecil, yang mengatakan bahwa bid'ah peringati kelahiran Nabi itu semua adalah salah paham. Bisa jadi dua-dua salah paham. Dikira bahwa yang paling utama itu kenduri, padahal bukan. Itu strategi untuk mengumpulkan umat. Dan kenduri itu adalah yang dibuat oleh Nabi, senang berikan makan kepada orang-orang. Tapi ada yang lebih inti lagi dari itu, lebih penting. Itu menyampaikan kepada umat tentang kebesaran Allah dan juga kemuliaan Rasulullah, keutamaan Rasulullah, sehingga orang-orang umat-umat ini cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau bisa setiap hari, setiap malam, sehingga orang-orang selalu mengamalkan perintah Allah SWT dan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Cuman karena kita hidupnya selalu sibuk dengan urusan dunia, maka diambillah momen yang tepat, yang mungkin orang-orang yang sudah sadar, bukan hanya pada saat 12 Rabiul Awal disampaikan tentang kebesaran Allah dan kemuliaan Rasulullah SAW, tapi setiap minggu minimal sekali, itu hari Jumat. Setiap ada lagi yang lebih meningkat kecintaannya, bahkan dipilih waktu dalam setiap minggu ada 3 kali. Apakah subuh, apakah lepas maghrib, atau bahkan ada yang lepas zuhur, mungkin di kantor-kantor kumpulnya orang-orang. Karena itulah hadirin mulia, penting hal ini disampaikan kepada umat, tergantung pada kesempatan umat itu sendiri. Dan subhanahu wa ta'ala, momen yang saat ini adalah bagus sekali karena orang telah tumbuh dan cinta kepada Rasulullah SAW. Pada hari kelahiran Rasulullah SAW disampaikanlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mengumpulkan umat terlebih dahulu. Umat ini senang kepada kenduri dan orang berlomba-lomba untuk memberikan kenduri. Ini kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Maka disitulah hadirin mulia momen yang penting. Dan Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW telah membina kita atas 5 cabang agama ini. Yang pertama adalah tentang imaniyah, itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah tentang ibadah. Apa saja yang kita laksanakan itu merupakan perintah Allah dan ikut cara Rasulullah SAW adalah ibadah namanya. Bahkan yang diperintah Rasulullah SAW ataupun dibuat oleh Rasulullah SAW kita ikuti, kita laksanakan, itu pun menjadi ibadah. Dan Subhanahu wa ta'ala, dan hari ini hadirin mulia, karena saking banyaknya ibadah, banyak orang yang keliru dalam pengambilan nomornya. Ada yang mengambil pertama adalah kenduri, salat, kemudian terbukti pada saat berbuka puasa bersama, diundang kenduri berbuka puasa bersama, tapi selesai makan, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, azan dikumandangkan. Maka dengan alasan saya salat di rumah saja, atau alasan saya salat di masjid kampung saja, maka ditinggalkan panggilan Allah lewat suara muazzin, ditinggalkan. Ini namanya adalah salah pilih hadirin mulia. Yang benar pilihan nomor 1 adalah salat. Tanpa salat apapun amal yang kita buat itu tidak ada artinya.
termasuk kenduri tidak ada nilainya di sisi Allah kalau salat ditinggalkan. Haji tak ada nilainya kalau salat ditinggalkan. Puasa tidak ada nilainya kalau salat ditinggalkan. Karena salat itu adalah tiang agama. Kalau melaksanakan salat, mendirikan agama. Meninggalkan salat runtuh agama. Dan amal yang paling awal diperiksa di akhirat adalah juga salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amalan seorang hamba yang paling awal diperiksa nanti oleh Allah di hari akhirat adalah salat. Salatnya benar dan diterima Allah, seluruh amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila salatnya ditolak karena rusak, tidak sesuai sunnah, tidak tertib di awal waktu dan berjamaah seperti mana yang disunahkan Rasulullah SAW, maka ditolak. Seluruh amal yang lain pun ikut ditolak gara-gara salat ditolak. Karena itulah hadirin mulia, kita jangan sampai salah pilih nomor. Ibadah nomor satu adalah salat, ikut cara Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Setelah itu hadirin mulia, Rasulullah SAW membimbing kita tentang perkara muamalah. Bukan tidak ada contoh pada Rasulullah bab muamalah. Itu hubungan interaksi antara satu sama lain, sesama manusia yang ada pamrih di belakangnya, mengharapkan balasan berupa balas jasa. Kalau kita berikan benda, jual, beli 10 jual 11, satu itu merupakan balas jasa. Ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang masih merasakan hidup di dunia perlu tentang perkara ini, dan ada sunnahnya. Rasulullah SAW pun mendidik kita untuk itu. Karena itulah hadirin mulia, tidak ada yang tidak dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam perkara muamalah ini, termasuk utang piutang. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat ini, begitu seorang meninggal, masih ada hutang piutang mayat ini? Jawab, ada. Saya tak mau salat jenazah kalau utangnya belum dilunasi. Barulah bangun ahli waris setelah memberikan salam dan menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam pergaulan, dan apabila ada utang piutang dengan hadirin yang mulia, tolong sampaikan kepada kami selaku ahli waris agar kami dapat melunaskannya, sehingga beliau pergi meninggalkan dunia ini tanpa terikat lagi dengan perkara dunia. Maka demikian diberikan salam, baru Rasulullah SAW mendirikan salat jenazah untuknya. Begitu pentingnya bab muamalah ini dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan dikira bahwa utang piutang itu ibarat lalat berdiri di hidung, kita halau saja selesai. Tidak demikian, hadirin mulia, berat. Sampai kita punya amal terkatung-katung antara langit dan bumi, tak sampai kepada Allah gara-gara utang. Itu adalah bab muamalah. Dan setelah itu hadirin mulia, ada bab muasyarah, hubungan interaksi antara manusia dengan manusia yang lain tanpa mengharapkan pamrih, tak mengharapkan balas jasa. Itu hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, hubungan suami dengan istri, istri dengan suami, hubungan seseorang dengan temannya, dengan keluarga istrinya, keluarga suaminya, dengan jiran tetangga. Semua sudah diatur oleh Rasulullah SAW, tinggal kita mengamalkannya. Memang Islam ini sudah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa Rasulullah SAW.
dan umat setelah beliau itu, yaitu kita-kita yang akhir zaman ini, mulai sahabat sampai kita hari ini, adalah tinggal menyempurnakan amal dalam kehidupan sampai dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu tambahkan dan tak perlu dikurangkan, tinggal mengamalkan saja hadirin mulia. Maka hadirin mulia, sampai hari ini belum pernah kita dengar bahwa seorang orang tua, ayah dan bunda itu begitu susah hamil, melahirkan dan menyusui, lalu minta tuntut kepada anak yang sudah berhasil dapat pekerjaan, kamu harus balas berapa banyak susu habis. Betapa susah menderita waktu hamil, harus gantikan. Tidak pernah ada, tanpa pamrih. Dan kita hadirin mulia selaku anak kepada orang tua pun demikian. Apa yang ada pada diri kita semua adalah milik orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah satu ketika anak muda mengadu pada Rasulullah, orang tuanya, bapaknya mencuri uang di kantongnya. Dan dipanggillah orang tua itu. Menangis orang tua di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dulu saya kuat, dia lemah, saya siap membantunya, selalu menggendongnya, memandikannya, menceboknya semua, karena dia adalah lemah. Dulu saya kaya, dia fakir, semua saya santuninya, saya berikan dia pakaian, makanan, susu semua, saya sekolahkan dia, berikan pendidikan yang baik untuknya, karena saya kaya, dia fakir. Tapi hari ini zaman sudah berubah. Saya yang fakir, dia yang kaya. Saya yang lemah, dia yang kuat. Tapi dia tidak peduli kepada saya. Bahkan saya sangkingnya butuh kepada sedikit uang untuk berbelanja. Saya ambil uang di kantongnya, dituduh saya mencuri uangnya. Bagaimana Rasulullah ini? Maka dipanggillah anak muda itu. Ditanya, apa benar yang disampaikan oleh anakmu ini di hadapan orang tuanya, bahwa engkau mencuri uangnya? Saya mengambilnya. Benarkah anakmu, anak muda, engkau menuduh orang tua mencuri uang di kantongmu? Benar. Barulah diberikan pengajaran, wahai anak muda, tanpa orang tua kamu tidak ada. Karena sudah menjadi sunatullah, manusia lahir dari kedua orang tuanya. Dan kamu dulu adalah lemah, dikasih makan, digendong kamu, dididik kamu, diberikan pendidikan, dikasih kamu pakaian, makanan, semua adalah orang tuamu telah berbuat ihsan kepadamu, sehingga kamu hari ini sudah besar. Tanpa mereka kamu tidak akan bisa hidup seperti ini. Karena itu, apa yang kamu miliki hari ini, kamu balas jasa-jasanya tidak akan sanggup. Melunasi seluruh jasa-jasa yang telah diberikan kepadamu, tidak akan sanggup. Karena itu, apa yang kamu miliki hari ini adalah milik kedua orang tuamu. Dan dia tidak mencuri uangmu, tapi mengambil miliknya sedikit di antara harta yang telah Allah titipkan kepadamu. Sekarang minta maaf pada orang tua. Barulah hadirin mulia, pendidikan yang sangat terkesan ini, anak muda ini sadar bahwa hartanya, dirinya adalah milik orang tuanya. Karena itulah hadirin mulia, kita selalu harus ikut contoh yang telah diberikan Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, baik dalam imaniyah, dalam ibadah, dalam muamalah, dan dalam muasyarah. Dan semua inilah nampak dalam perilaku kita sehari-hari, yaitu yang kelima adalah akhlak kita. Ikut akhlak Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW selalu membimbing kita berakhlak yang mulia. Kala beliau sendiri adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Dan ini telah diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyatakan,
innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang agung. Maka orang yang memiliki budi pekerti dan akhlak mulia bisa membimbing umatnya, yaitu termasuk kita hari ini. Bagaimana hormat kita kepada orang tua-tua kampung, terutama adalah orang tua kita, ayah dan bunda, kemudian orang tua kampung, orang yang dituakan walaupun masih muda, dan muliakan kepada orang-orang yang telah membimbing kita, yaitu alim ulama. Bagaimana mereka telah tungkus lumus menuntut ilmu, lalu mentransferkan ilmunya kepada kita, mencurahkan ilmunya kepada kita, sehingga kita bisa ibadah cara Rasulullah SAW dan diselamatkan oleh Allah, diridai oleh Allah, dan dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kampung akhirat dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Asbab adalah para alim ulama. Kalau ini kita tidak ikuti, hadirin mulia, terkeluar dari umat Rasulullah SAW. Laisa min ummati, kata Rasulullah, bukan dari golongan umatku, man lam yubajjir kabirana, yang tidak menghormati orang tua-tua, wa irham saghirana, yang tidak belas kasihan sayang kepada anak-anak yang lebih muda dari kita, wa ya'rif alimana, yang tidak memuliakan alim ulama. Hormat kepada orang tua adalah umat Rasulullah. Cinta kepada anak-anak yang lebih muda dari kita adalah itu perilaku Rasulullah, dan itulah perilaku umat Rasulullah. Dan memuliakan alim ulama adalah perilaku Umar Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW sendiri telah berbuat seperti itu dan memberikan contoh teladan kepada kita. Karena itulah hadirin mulia, umat yang satu dikatakan ya seperti ini, seperti satu ayah satu ibu berkasih sayang satu sama lain. Dan Umar Rasulullah SAW menolak kemungkaran, menolak sifat-sifat kekufuran, dan ini semua ada dalam Al-Quranul Karim, seperti mana yang telah kita sampaikan di awal tadi. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itulah Rasul Allah. Meskipun orang kafir tidak mau mengakui, Allah sendiri telah mengakui dan menyampaikan kepada umat ini semuanya. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufr, dan orang-orang bersama Rasulullah SAW itu keras terhadap kekufuran, menolak kekufuran. Sifat-sifat orang kafir itu ditolak, tak mau diterima, dengan tegas ditolak. Asyidda'u 'alal kufr, tidak ada neko-neko, tidak ada ya istilahnya toleransi, tidak ada, itu ditolak. Kalau yang kufur itu menyebabkan murkanya Allah, sedangkan kita ini hamba Allah yang akan kembali kepada Allah. Tolak kekufuran. Ruhama'u bainahum, tapi berkasih sayang sesama mereka itu, karena orang mukmin adalah bersaudara, tidak benci, jangankan zahir, batin pun tidak kuat kepada sesama orang beriman, tidak benci. Dan ini dalam Al-Quran pun diajarkan kepada kita dalam doa. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ini doa bagus sekali. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah mendahului kami meninggal dunia dalam keadaan beriman. Ini doa yang paling bagus. Kita doa bersama, kami disebutkan, dan orang-orang yang telah mendahului kami, orang beriman, disebut saudara kita semua, dan minta diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina, janganlah engkau jadikan di hati kami ini ghillan lil ladzina amanu, merasa benci terhadap sesama orang mukmin. Karena penyakit ghil, rasa benci, di sama bena baktanya orang mukmin, karena orang mukmin bersaudara. Sampai-sampai kita diajarkan oleh Allah doa, minta kepada Allah
supaya dalam hati kita ini jangan ditanamkan sifat yang keji itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini masih ada, maka kita usahakan perbaikilah, hadirin mulia, supaya sifat yang keji ini tidak ada dalam diri kita, sambil berdoa dan usaha lagi. Dan inilah hadirin mulia yang sering dibicarakan setiap memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran Rasulullah SAW, agar kita cinta kepada Allah sehingga kita taat seluruh perintahnya, cinta kepada Rasulullah SAW supaya kita berbuat taat kepada Allah, ikut cara Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi umat Rasulullah SAW adalah suka ibadah. Suka ibadah. Kalau tak suka ibadah bukan umat Rasulullah. Suka ibadah. Tarahum ruk'an sujada. Engkau lihat mereka itu rukuk dan sujud. Tapi bukan mengharapkan pembalasan dunia, supaya dipuji oleh manusia, digelar oleh orang baik. Tidak. Tidak, tapi mengharapkan adalah karunia Allah dan keridhaannya. Ya batahuna fadlan minallahi wa ridwana, mengharapkan karunia Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sekali. Mereka itu tidak naik bahu bila dipuji, tidak pula lemas dalam ibadah apabila dicaci, tidak. Karena yang diharapkan adalah rahmat Allah, keridhaannya, dan balasan Allah berupa karunia-Nya, sehingga orang-orang yang dekat dengan Allah melalui ibadah ini dimudahkan kehidupannya, dimudahkan. Tapi syaratnya adalah iman, dasarnya cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah janjinya Allah dalam Al-Quranul Karim, ya. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang berbuat amal soleh, amal kebajikan, laki-kah atau perempuan, sedangkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia beriman, syaratnya garis bawah ada iman. Sebab banyak orang berbuat baik bukan karena Allah, itu bukan karena iman. Mereka berbuat baik karena manusia, bukan karena Allah. Ingin dapat pujian, sanjungan, sehingga perlu buat organisasi, mengumpulkan dana, buat amal kebajikan. Itu ditolak oleh Allah, karena yang dibuat itu semua bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam Al-Quran, barang siapa berbuat amal kebajikan, amal saleh, laki-kah atau perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang bahagia, sejahtera. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di akhirat nanti akan diberikan pahala lebih baik daripada apa yang telah diamalkan di dunia ini. Walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala, inilah harapan kita semua. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita perlu saling membicarakan tentang kebesaran-kebesaran Allah, kemuliaan-kemuliaan Rasulullah SAW, sehingga kita terus dapat beribadah semata-mata karena Allah, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.